My Man is Stupid berlanjut ke episode 5 yang mana cerita diawali dengan background yang sedang mempersiapkan pendakiannya ke gunung. Rekan kerjanya berpesan untuk berhati-hati dan menggodanya bahwa dia akan hidup selama 100 tahun karena suka mendaki gunung. Sebelum pergi, dia mengembalikan payung bunga yang dipinjamnya ke salah satu staf rumah sakit. Saat berada di gunung, dia meminta maaf kepada dewa dan menunjukkan foto Sangyok yang diinginkannya untuk menjadi pasangannya. 산신령님, 이 남자입니다. 제가 말씀드린 구기동 천상혁. Sedangkan Sangyok mengirim foto pria tampan dan muda kepadanya. Tentu saja dia langsung menolak pria itu dengan beralasan tidak mirip aktor terkenal yang disebutnya dan mengatakan kepada dirinya sendiri akan selalu menolak pria manapun yang dijodohkan kepadanya. Sementara itu adegan beralih ketika Jae-hee pergi ke apartemen wanita yang membeli payung untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Namun ternyata wanita itu ditemukan tewas dengan gantung diri. Di waktu yang bersamaan, detektif lain sedang mengintai Kim Myung-sik yang telah dibebaskan dari tuduhan tersangka karena kurangnya bukti. Jae-hee memberitahu mereka tentang kematian wanita yang ditemuinya dan meminta mereka segera kembali ke kantor. Sekembalinya dari mendaki, Baekhyun terkejut dengan banyaknya polisi dan orang yang berkerumun di apartemen mereka. Dori memberitahunya bahwa ada yang tewas bunuh diri. 무슨 일 있어? 사고 났어. 여기도 누가 자살했나 봐. 뭐 자살? Petugas polisi dan forensik nasional pun langsung olah TKP mengumpulkan bukti apapun yang dapat membantu menyelesaikan kasus bunuh diri tersebut. Para detektif mencurigai bahwa kasus ini bukanlah kasus bunuh diri biasa namun pembunuhan. Mereka tak menemukan petunjuk apapun tentang pelaku padahal mereka telah melihat rekaman CCTV di sekitar apartemen. Jae-hee mengklaim pelaku kemungkinan mendapat bantuan dari atasan mereka yang memiliki pangkat tinggi untuk menghindari hukuman. Hal itu pun mengharuskan mereka memeriksa ulang rekaman CCTV tersebut untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Kasus hilangnya Eun-soo kembali muncul di televisi. Setelah mendengar berita tersebut, Sang-hyuk langsung menyelidiki lebih lanjut dan mengatakan bahwa dia mempunyai firasat buruk tentang kasus itu yang kemungkinan berkaitan dengan kasus Yoo Jung-ah yang sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. 그냥 눈 내리는 날 일어난 실종 사건이야. 목격자들이 모두 사망했어. 사망하신 분들 모두 이유가 있어. 그때도 이유는 있었어. 그럴듯하게. 살인을 할 거였으면 그때 하지 왜 29년이나 쉬었다가 이제야. 이유가 있겠지. Sang-hyuk mulai menyelidiki kasus ini. Dia menemui kakak perempuan Eun-soo. Di sana dia meminta buku merah bertuliskan perzinahan. Meskipun adiknya berselingkuh, tapi dia tidak pantas mati. 탕? 붉은색 노트가 어째? 그래요. 우리 언니 바람 폈어요. 근데 그게 죽을 죄야? 죽을 죄냐고. 안 그래도 경찰이. Sang-hyuk kemudian pergi ke kantor polisi untuk berbicara dengan ketua detektif yang menangani kasus Eun-soo. Ternyata ketua detektif yang dicarinya adalah Jae-hee yang sering dilihatnya di rumah sakit hewan. Dia menjelaskan kepadanya tentang semua kasus wanita yang hilang tahun 1993 yang kemungkinan pelakunya sama dengan kasus Eun-soo. Pelaku membunuh korban karena dianggap telah melakukan 7 dosa wanita pada zaman dinasti Joseon. Sebelum membunuh, pelaku memberi buku catatan merah ke setiap wanita sebagai peringatan. 씨에게 불순, 박소영 씨에게 부자, 송다희 양에게 절도, 그리고 미수에 그친 악질. Jika mengikuti 7 dosa wanita itu, maka masih ada 3 buku catatan lagi. Sang-hyuk menasihati Jae-hee untuk fokus menemukan pelakunya, bukan mencari saksi. Namun Jae-hee bertanya-tanya bagaimana Sang-hyuk mengetahui semua hal ini dan bahkan memiliki foto yang tidak dimiliki oleh para detektif. Ditambah lagi kasus ini terjadi sebelum dia lahir. Di tempat lain, Baekhyun sedang melakukan pendakiannya yang ke-999 dan meminta dewa untuk menjodohkannya dengan Sang-hyuk. Dia baru sadar bahwa foto Sang-hyuk tertinggal di tebing dan harus mengambilnya. Ketika kembali ke sana, dia bertemu Sang-hyuk yang mengatakan dia pergi ke sana karena menyukai pemandangan. Baekhyun bergumam lupa membawa foto Sang-hyuk, justru yang asli ada di sana. Dia kemudian pulang diantar oleh Sang-hyuk. Sungguh tak terduga dia menyatakan cintanya pada Sang-hyuk sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak akan menemukan pria idaman untuknya sebab pria itu adalah Sang-hyuk. 좋아한다고요. 취소해요.
다른 사람 찾지 마요. 당장 취소해요. 지금 딱 내 앞에 있어요. 그만하세요. 천상혁 씨가 그만. 내가 기다렸던 그만하시라고요. 내 이상형이라고. Sebaliknya, Sangyok mengatakan hanya merasa kasihan padanya. Perkataan Sangyok menghancurkan hatinya dan malam itu dia menangis sekuat tenaga. Dia ingat semua momen ketika Sangyok menyelamatkannya, mengira menyukainya. Di sisi lain, Sangyok mengalami malam yang sulit. Dia mengingat Jong Ah yang dicintainya. Rasa penyesalan karena tidak bisa melindunginya kini menghantui batinnya. Pagi harinya, Baekhyun bersiap mendaki gunung untuk yang terakhir. Dia merasa Sangyok berbohong padanya. Mata dan mulutnya berkata yang berbeda. Dia percaya pada apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Saat dia meninggalkan rumah, seorang pria misterius berjaket hitam mengikutinya sampai gunung. Di tempat lain, Jae-hee merenungkan apa yang Sangyok katakan kepadanya tentang pelaku. Kemudian detektif lain menelponnya memberi informasi bahwa teknisi yang akan memasang kamera CCTV di restoran saat itu melakukan panggilan dengan seseorang yang berasal dari gedung tempat Myung-sik bekerja. Lebih lanjut, Eunso diketahui sedang hamil. Hal ini yang mungkin menjadi motif Myung-sik membunuh Eunso. 아, 그러고 그 고은서 씨 최근 행적 살피다 발견한 건데 그 임신이었답니다. 임신? 예, 그거 때문에 최근에 김현식이랑 갈등이 많았던 것 같습니다. Singkat cerita, Jae-hee pergi ke rumah sakit hewan untuk menemui anjing Alexandra. Saat dia hendak meninggalkan rumah sakit, hujan mulai turun. Staf perawat meminjamkan payung bermotif bunga kepadanya. Dari sinilah dia mengetahui bahwa background saksi mata yang mereka cari selama ini. 혹시 지난 12월 21일 폭설 내리던 날 밤에 그 우산 사용하셨었나요? 썰이면 그때 오 선생님 빌려드렸는데. 오 선생... 500년 선생님이요? Dia langsung teringat bahwa pelaku membunuh semua saksi, dan dia bergegas memerintahkan rekan-rekannya untuk memeriksa keberadaan Myung-sik yang tidak mereka temukan di kantornya. Tak lama Sangyok juga pergi ke rumah sakit untuk bertemu Baekhyun. Sayangnya staf memberitahunya bahwa dia sedang cuti. Dia tak sengaja mendengar percakapan staf yang mengatakan bahwa Baekhyun adalah saksi mata dari kasus Eunso. 오 선생님이 그 뉴스에서 엄청 터지던 그 이낭선 실종례 사건의 목격자란 말이야? 그렇다니까요. 그때 이 우산을 썼다고? 방금 뭐라고 하셨어요? 500년 씨가 그 사건의 목격자라고요? Dia bergegas pergi ke gunung, tetapi setelah mencapai tebing dia menemukan Dewa Takdir. Sang dewa memperingatkannya kembali bahwa peri dan manusia tak bisa berjodoh. Kesal, Sangyok melawannya tetapi dia akhirnya terluka dan terlempar dari tebing. Sementara itu, Baekhyun akan jatuh dari tebing, tapi Jae-hee tepat waktu datang menyelamatkannya. Dengan tubuh penuh luka, Sangyok mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Baekhyun yang hilang tanpa tahu Jae-hee telah menyelamatkannya. Baekhyun dan Jae-hee tiba di kantor polisi. Saat melihat Sangyok terluka parah, Baekhyun langsung memeriksanya dan mengobati luka di tubuhnya. Adegan ini membuat semua orang mengira bahwa mereka pasangan kekasih. 봐요. 아니 눈이 있으면 한번 봐봐요. 이게 연인이 아닌 뭔가. 연인 아니라니까. 저 다쳤으니까 치료하는 거지. 저희 다 수의사야. 아이 수의사 그럼 저 남자 뭐 개야? 고양이야? Kepala detektif terkejut menemukan Sangyok di kantor polisi. Dia memanggilnya kakak. Sontak saja semua orang mengangkat alis, merasa bingung. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa orang yang lebih tua memanggil seorang pria muda dengan sebutan kakak. Episode berakhir ketika Sangyok dan Jae-hee berebut ingin mengantar Baekhyun pulang. Dari sinilah persaingan cinta seketika mereka mulai tampak. Baekhyun disuruh memilih di antara mereka berdua. 그러니까 저의 선택은